Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-286. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, setelah mendapat izin dari Akuwo, maka Ken Arok pun segera meninggalkan istana pergi ke Lulumbang. Meskipun pada mulanya ia disentuh pula oleh keraguan-raguan, namun kemudian ia menggertakkan giginya sambil berkata, "Semua sudah terlanjur. Aku sudah menyeberang sampai ke tengah-tengah. Terus atau kembali aku sudah terlanjur basah. Karena itu, aku kira sudah tidak ada gunanya berpikir lagi." Dan Ken Arok pun menjadi semakin mantap. Permaisuri yang cantik itu selalu membayanginya, apalagi cahaya yang memancar dari tubuhnya. Perempuan dari Panawijin itu ternyata memiliki suatu kelengkapan yang tidak ada bandingnya. Sebagai seorang perempuan kecantikannya tanpa cacat, dan sebagai seseorang yang bercita-cita, maka Ken Dedes itu akan dapat memberikan suatu kedudukan yang paling tinggi di atas bumi. Karena itu, untuk mendapatkannya, apapun akan dikorbankannya. Siapapun yang harus disingkirkan, akan disingkirkan. Siapa yang dapat menjadi penghalang pasti harus dimusnahkan. Harga Ken Dedes tidak dapat diperbandingkan dengan siapapun, sebab Ken Dedes adalah suatu lambang dari kesempurnaan seorang perempuan. Ia akan memberikan kecantikannya dan bumi seisinya. Dengan pendirian yang matang, Ken Arok dengan tergesa-gesa pergi ke Lulumbang. Semakin cepat semakin baik. Tetapi harus dijaga bahwa rahasianya tidak akan diketahui oleh siapapun juga. Tidak boleh seorang pun menjadi saksi atas segala perbuatannya itu. Sementara itu, Mban tua Pamomong Ken Dedes telah sampai pula di padang karautan. Hampir saja ia tidak dapat menahan gejolak di dadanya ketika ia melihat Mahesa Agni menyongsongnya. Dipeluknya anak laki-lakinya itu sambil menangis. Bagaimanapun juga ia mencoba menahannya, tetapi setitik-titik air matanya menetesi dada Mahesa Agni. Mahesa Agni tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja ibunya menangis. Ibunya adalah seorang perempuan yang tabah. Hampir tidak pernah ia melihat keadaan perempuan itu demikian. Sejak ia kanak-kanak, sejak ia belum mengenal bahwa perempuan itu adalah ibunya. Kedua prajurit yang mengantarkannya pun menjadi heran. Kenapa Mban tua itu menangis ketika ia bertemu dengan Mahesa Agni? Sedang tangisnya pun mempunyai kesan yang menyentuh langsung ke pusat jantung. Setelah mereka duduk di dalam sebuah rumah yang kecil yang telah dibangun oleh Mahesa Agni di tengah-tengah padukuhannya yang baru, maka barulah Mahesa Agni dapat bertanya tentang keselamatan Mban tua itu dan tentang keselamatan Ken Dedes. Meskipun masih terisak, namun perempuan tua itu pun sempat pula bertanya tentang Mahesa Agni.
dan tentang padang karautan yang telah menjadi sebuah padukuhan yang subur. Kami senang tinggal di sini, Bibi, berkata Mahesa Agni kepada perempuan tua itu. Kami tidak merasa berada di tempat yang asing, karena kami bersama-sama seluruh penduduk padukuhan pindah ke tempat ini. Kami mencoba membuat padukuhan kami yang baru ini seperti padukuhan yang kami tinggalkan. Atas persetujuan kami bersama, kami telah membuat jalan-jalan di dalam padukuhan ini seperti jalan-jalan di dalam padukuhan yang kami tinggalkan. Kami membuat seolah-olah tempat tinggal kami yang baru ini sejauh mungkin mencerminkan tempat yang kami tinggalkan, meskipun tidak dapat sesuai benar. Emban tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku mengharap kalian berbahagia di tempat yang baru ini. Tentu, Bibi. Tanah di sini adalah tanah yang baru saja ditanami. Tanah yang sebelumnya belum pernah dihisap makanannya, kecuali oleh rerumputan liar dan gerumbul-gerumbul perdu. Tentu kalian merasa senang tinggal di sini. Tentu, Bibi. Kami merasa senang. Kami merasa berbahagia seperti Ken Dedes merasa berbahagia di dalam istana. Oh, perempuan itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi diurungkannya kata-katanya. Bahkan kemudian ia berkata, aku sudah rindu untuk bertemu dengan tetangga-tetangga dan penghuni Padepokan Empu Purwa. Para emban dan cantrik, apakah mereka juga tinggal di padukuhan ini? Tentu, Bibi, sahut Mahesa Agni. Seperti pada saat mereka tinggal di Panawijen, maka di sini pun mereka telah membangun sebuah padepokan. Siapakah yang tinggal di dalam padepokan itu? Mahesa Agni menggelengkan kepalanya. Tidak ada, Bibi, selain para emban dan cantrik. Kau? Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam, tetapi kemudian ia berkata, aku tinggal di sini, namun setiap kali aku juga berada di padepokan itu. Aku kira belum waktunya aku tinggal di dalam padepokan dalam suasana yang terlampau tenang. Aku masih harus mengikuti gejolak perkembangan padukuhan ini. Aku masih harus melihat banjir yang melanda bendungan itu. Dan aku masih harus berpikir untuk memperbaiki jalan-jalan padukuhan ini. Memperbaiki saluran air dan jalan-jalan. Kami masih belum berpindah dalam arti keseluruhan. Perempuan tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, iya, aku mengerti. Kau merasa belum waktunya menempuh kehidupan seperti gurumu. Bukankah begitu? Bukan saja belum waktunya, Bibi. Tetapi apakah aku dapat menempuh cara hidup seperti itu? Perempuan itu tidak menjawab. Ditatapnya mata Mahesa Agni tajam-tajam, seolah-olah ia ingin melihat langsung ke dalam hatinya. Tetapi sejenak kemudian perempuan itu menundukkan kepalanya. Berbagai macam perasaan bercampur baur di dalam dadanya. Apalagi apabila dikenangnya bahwa anaknya itu, Mahesa Agni, pernah menyangkutkan hatinya kepada gadis putri gurunya itu. Namun perasaan itu direndamnya di dalam lubuk hatinya, sehingga Ken Dedes sama sekali tidak mengetahuinya. Yang diketahui oleh gadis itu adalah bahwa Mahesa Agni adalah kakak angkatnya yang dikasihinya seperti kakaknya sendiri dan yang mengasihinya seperti adiknya sendiri. Tetapi emban tua itu tidak mengucapkannya. Bahkan kemudian apa yang terendam di dalam hatinya seperti merendam duri di dalam daging, sama sekali tidak terucapkan pula. Bukan karena kedua prajurit itu ikut pula mendengar,
Tetapi pada kesempatan-kesempatan berikutnya, ketika ia berada berdua saja bersama anaknya itu, semuanya yang dibawanya dari Tumapel tetap disimpannya di dalam hati. Kadang-kadang memang terasa dadanya seakan-akan hendak retak menahan semuanya itu di dalam diri. Kadang-kadang memang tumbuh suatu keinginan untuk memuntahkannya keluar dan mengatakannya kepada Mahesa Agni untuk mengurangi kepepatan di dalam dadanya itu. Namun setiap kali mulutnya serasa terbungkam, tidak sepatah kata pun yang dapat diucapkannya tentang Ken Dedes dan tentang Ken Arok itu. Dengan demikian maka beban itu masih tetap disimpannya rapat-rapat. Rahasia yang seakan-akan tidak dapat merembes barang setitik pun. Aku harus mendapatkan saluran yang lain, desis perempuan itu. Aku tidak mungkin mengatakannya kepada Mahesa Agni yang terlibat langsung dalam persoalan ini. Kalau ia tahu apa yang terjadi, maka sakit hatinya pasti akan terungkap kembali. Sehingga akhirnya perempuan tua itu pun mengambil keputusan untuk tidak mengatakannya kepada Mahesa Agni. Tetapi ia masih tetap memerlukan saluran untuk menumpahkan segala macam kepepatan di dalam hatinya. Karena itu, maka pada suatu ketika ia berkata kepada Mahesa Agni, Mahesa Agni, apakah kau bersedia membawaku kepada pamanmu Empu Gandring? Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Permintaan ibunya itu bukan suatu permintaan yang berlebih-lebihan. Adalah wajar sekali bahwa keduanya itu saling merindukannya. Sehingga Mahesa Agni pun ternyata tidak berkeberatan sama sekali. Kapan Bibi akan pergi? Secepatnya, Agni. Waktuku tidak terlampau panjang. Aku harus segera kembali ke Tumapel. Baiklah Bibi, aku akan menyediakan sebuah pedati. Kita pergi bersama-sama di dalam pedati itu, sehingga kita akan dapat membawa bekal pula secukupnya. Perempuan tua itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, dengan pedati itu aku tidak akan kelelahan. Tetapi bagaimana dengan kedua orang prajurit itu? Biarlah mereka menunggu Bibi di sini. Perempuan tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Agni. Biarlah mereka pergi bersama kita. Dari Lulumbang, aku akan terus pergi ke Tumapel. Aku tidak dapat terlampau lama meninggalkan Tuan Putri sendiri. Bukankah ada berpuluh-puluh emban di istana? Dan bukankah ada suaminya? Tunggul amat dong. Emban tua itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia berdesah. Iya, tetapi kadang-kadang permaisuri itu memerlukan aku. Aku adalah pemomongnya sejak kanak-kanak. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Syukurlah kalau Ken Dedes masih selalu mengingat masa kecilnya. Mudah-mudahan ia tidak menjadi mabuk dibuai oleh kebahagiaan hidup di dalam istana yang mewah. Dada emban tua itu berdesir, serasa sebuah goresan telah menambah luka di dinding jantungnya. Tetapi ia tidak berkata apapun juga. Mahesa Agni pun kemudian mempersiapkan sebuah pedati yang dilengkapinya dengan bekal di perjalanan. Ia sendiri membawa seekor kuda. Kelak apabila sampai saatnya ibunya kembali ke Tumapel, ia akan mengantarkannya pula bersama salah seorang cantrik pamannya. Pedati itu akan ditinggalkannya di Lulumbang,
sehingga tantrik itulah yang akan membawanya kembali ke padepokan pamannya, dan ia akan kembali ke padang karautan dengan kudanya. Pamannya pasti memerlukannya, sebuah pedati dengan sepasang lembu yang baik. Pada pagi hari berikutnya, di buyut Panawijen, beberapa orang perempuan tua dan bebahu padukuhan itu telah mengantarkan Ibu Mahisa Agni sampai ke pinggir desa. Mereka melepaskan emban tua itu dengan lambaian tangan dan senyum yang tulus. Sedang Ki Buyut Panawijen berpesan kepada Mahisa Agni, "Jangan terlampau lama di perjalanan, Ger. Tanah yang baru ini masih memerlukan kau." Mahisa Agni tersenyum sambil berkata, "Aku hanya akan meninggalkan tempat ini dalam beberapa hari saja, Kiai." "Syukurlah, aku sendiri masih harus mondar-mandir antara padang yang telah menjadi hijau ini dan Panawijen lama. Apabila kelak semuanya telah berpindah kemari, maka pekerjaan kita akan menjadi semakin ringan." Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian sekali lagi ia meminta diri untuk mengantarkan emban tua itu ke Lulumbang. Sementara itu, Ken Arok telah berada pula di perjalanan. Dengan seekor kuda yang besar dan tegar ia berpacu ke Lulumbang. Kali ini ia tidak memakai kain panjang yang kumal dan kusut, apalagi berbekas darah. Tetapi ia datang dalam pakaian yang lengkap sebagai seorang hamba istana. Namun satu hal yang masih akan diulanginya. Ia ingin datang ke rumah Empu Gandring pada malam hari, di mana sudah tidak terlampau banyak orang yang melihatnya. Dengan dada yang berdebar-debar, Ken Arok termenung di atas punggung kudanya. Sekali-kali diamatinya pakaiannya, pakaian seorang hamba istana. Tetapi sama sekali bukan pakaian seorang pelayan dalam. Yang dipakainya adalah pakaian yang lain, pakaian seorang prajurit pengawal. Setiap kali Ken Arok masih harus menggertakkan giginya untuk mengusir keraguan-raguannya. Ia sudah hampir sampai pada tujuannya. Karena itu ia sudah tidak ada pilihan lain daripada berjalan terus, menyingkirkan semua hambatan dan menghilangkan jejak yang mungkin akan timbul. Ternyata perhitungan Ken Arok cukup baik. Ia baru sampai di padepokan Empu Gandring pada malam hari, dan sebenarnya ia telah memasuki padukuhan Lulumbang itu ketika matahari telah tenggelam. Dalam kegelapan malam, Ken Arok memperlambat langkah kudanya. Bahkan beberapa lama ia berhenti di tikungan. Sekali lagi ia berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa tidak mungkin ia melangkah surut. Ia harus berjalan terus. Sambil menggertakkan giginya, Ken Arok maju lagi mendekati regol padepokan Empu Gandring. Ketika ia sudah berada di depan regol, maka segera ia meloncat turun. Ken Arok menjadi berdebar-debar ketika ia melihat seorang tantrik berdiri di samping regol yang masih terbuka beberapa cengkang. Apakah regol itu memang dijaga? Ia bertanya kepada diri sendiri. Tetapi belum lagi ia sempat menemukan jawabnya, tantrik itu telah melangkah mendekatinya sambil bertanya, "Apakah Tuan akan singgah di padepokan ini?" Ken Arok mengangguk. "Iya, aku akan singgah di padepokan ini. Apakah Empu Gandring ada?" "Ada, Tuan. Empu Gandring ada di sanggarnya." "Baiklah, aku akan memberitahukan kepadanya." "Jangan," cegah Ken Arok.
Aku akan datang ke sanggarnya saja. Di manakah letak sanggar itu? Cantrik itu menjadi heran, tetapi ia menjawab juga. Di situ, Tuan. Di sebelah kiri pendopo. Di gandok. Di ujung gandok, Tuan akan menjumpai sebuah rumah kecil menghadap ke timur. Itulah sanggar Empu. Terima kasih. Tolong jaga kudaku. Aku hanya sebentar. Aku adalah utusan Aku Tunggul Ametung. Aku seorang prajurit pengawal istana. Cantrik itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Selempang tali berwarna kuning yang menyilang di dada anak muda itu sangat menarik perhatiannya. Tali itu berjuntai di arah lambung. Kemudian ujungnya terikat pada ikat pinggang di bawah keris yang tersisip di punggung itu. Tali itu adalah salah satu ciri pakaian seorang prajurit pengawal istana. Cantrik itu sama sekali tidak membayangkan bahwa prajurit yang gagah itu adalah seorang yang pernah datang ke padepokan ini 5 bulan yang lalu dengan pakaian yang kumal dan kotor. Seperti orang yang kehilangan kesadaran, Cantrik itu menerima kendali kuda Ken Arok. Dengan mulut ternganga, ia melihat Ken Arok melingkari melintasi halaman langsung menuju ke ujung gandok. Seperti kata Cantrik yang berdiri di regol sambil memegang kendali kudanya, Ken Arok melihat sebuah ruangan di ujung gandok dengan pintu tersendiri menghadap ke timur. Itulah sanggar Empu Gandring. Dengan hati-hati Ken Arok mendekat, kemudian menyelinap dalam kegelapan. Dari celah-celah dinding ia mengintip ke dalam. Dilihatnya Empu Gandring duduk terpekur sambil memejamkan matanya. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Empu Gandring adalah seorang yang sakti. Namun rencananya harus berjalan seperti yang dikehendakinya. Sekali lagi Ken Arok mencoba mengintip. Selain Empu Gandring, di dalam sanggar itu dilihatnya sebuah perapian yang padam, sebuah paron dan beberapa perlengkapan yang lain. Agaknya di dalam sanggar itulah Empu Gandring bekerja membuat keris. Dada Ken Arok berdesir ketika tiba-tiba saja ia mendengar Empu Gandring itu berkata perlahan-lahan, "Siapa di luar? Masuklah, aku masih belum tidur." Ken Arok justru tertegun sejenak. Dengan hati-hati sekali ia mendekati sanggar itu. Bahkan dengan kaki berjingkat, ditahankannya jalan pernafasannya dan dicobanya untuk tidak menimbulkan suara apapun. Ternyata Empu Gandring dapat mendengar desir yang betapapun lembutnya. "Marilah, pintu masih terbuka." Ken Arok tidak dapat berbuat lain daripada berjalan ke pintu yang meskipun sudah tertutup namun tidak terkancing. Perlahan-lahan, Ken Arok mendorong pintu lerek itu ke samping. Sambil menjengukkan kepalanya ia berkata lirih, "Aku Empu, aku Ken Arok." "Oh." Empu Gandring terkejut. Dengan serta-merta ia berdiri menyongsong tamunya. "Marilah, Nger, marilah." Ken Arok pun kemudian melangkah masuk sambil berjalan terbungkuk-bungkuk. Dengan senyum yang membayang di bibirnya, ia berkata, "Maaf Empu, aku datang tidak pada waktu yang sepantasnya." "Marilah, Nger. Pintuku selalu terbuka kapan saja ada seorang tamu. Apalagi Angger Ken Arok." "Terima kasih Empu." Ken Arok pun kemudian duduk menghadap Empu Gandring yang mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan ramahnya orang tua itu bertanya tentang keselamatan tamunya selama ini.
Dan sebaliknya, ternyata ujung dari pertemuan itu telah memberikan kesan kepada Empu Gandring bahwa Ken Arok yang sekarang agaknya telah berada dalam keadaannya yang wajar, ramah, berwajah jernih dan rendah hati. Memang Ken Arok telah berusaha sejauh-jauhnya untuk tidak merubah sifat dan kebiasaannya. Empu Gandring harus mendapat kesan bahwa ia tidak sedang diburu-buru oleh suatu pekerjaan yang menegangkan sarafnya. Karena itulah, maka Ken Arok justru telah berada dalam kewajarannya kembali setelah 5 bulan yang lalu datang kepadanya dengan sikap yang aneh. "Apakah Angger datang dari Tumapel?" bertanya empu tua itu. "Atau telah singgah kemanapun juga?" "Tidak, Empu. Aku sengaja datang kemari dari Tumapel." "Angger datang terlampau malam, sehingga aku tidak dapat segera menjamunya. Tetapi baiklah aku lihat, barangkali para endang masih belum tidur." "Terima kasih, Empu. Terima kasih. Aku hanya sebentar saja." "Ah!" Empu Gandring terkejut. "Angger selalu membuat aku bertanya-tanya, seperti 5 bulan yang lalu." Ken Arok tertawa. Katanya, "Tidak, Empu. Kedatanganku kali ini berbeda dengan kedatanganku 5 bulan yang lampau. Saat itu aku sedang diburu oleh ketegangan saraf. Setelah aku bertempur menghadapi beberapa orang perampok, aku merasa bahwa aku benar-benar tidak berdaya menghadapi salah seorang dari mereka. Seolah-olah kulitnya kebal dan tidak mampu dilukai oleh senjata biasa. Pedangku sama sekali tidak mampu menyobek kulitnya, apalagi tulang-tulangnya. Karena itulah, dengan meninggalkan sopan santun, aku telah berani memesan sebilah keris kepada Empu Gandring, didorong oleh ketegangan saraf yang tidak teratasi." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanpa prasangka apapun ia mendengarkan cerita yang masuk akal itu. "Kemudian, kedatanganku kali ini, Empu," Ken Arok meneruskan, "sekedar memenuhi janjiku saat itu untuk datang 5 bulan lagi. Sebenarnya aku sudah tidak begitu memerlukannya sekarang, Empu. Meskipun demikian, aku masih tetap ingin memilikinya. Seandainya pada suatu ketika aku bertemu dengan orang itu, aku tidak perlu lagi lari tunggang langgang. Sudah tentu sebagai seorang prajurit, aku akan malu sekali kalau ada seseorang yang melihatnya saat itu lari terbirit-birit seperti dikejar hantu." Empu Gandring tersenyum mendengar cerita Ken Arok itu, dan bahkan Ken Arok sendiri tertawa. "Angger Ken Arok telah berhasil mengendapkan perasaannya," berkata Empu Gandring di dalam hatinya. "Karena itu, aku kira ia sudah tidak berbahaya lagi. Meskipun demikian, aku harus melihat apakah dalam waktu yang dekat ia tidak dirangsang lagi oleh ketegangan saraf seperti 5 bulan yang lalu. Karena itu, sebaiknya Angger Ken Arok masih harus menunggu lagi beberapa hari." Tetapi Empu Gandring kemudian berkata, "Kenapa Angger sekarang begitu tergesa-gesa?" "Aku tidak mendapat istirahat kali ini, Empu. Karena itu aku akan mempergunakan waktu yang sedikit itu untuk datang. Aku berangkat hari ini, dan besok aku harus sudah berada dalam tugasku lagi, supaya tuanku aku tidak marah kepadaku." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Jadi Angger datang kemari sekedar mengambil pesanan Angger itu?" "Ya, Empu. Meskipun aku tidak begitu memerlukannya lagi, tetapi adalah menjadi kewajibanku untuk datang lagi memenuhi waktu yang sudah aku katakan, meski dalam keadaan apapun juga aku pada saat itu."
Empu Gandring tertawa. Katanya, Angger benar seorang yang bertanggung jawab atas segala kata-kata yang telah terucapkan. Ken Arok tertawa pula. Tetapi aku masih ingin mempunyai kenang-kenangan yang berkesan dari Empu Gandring. Baiklah, Angger, aku akan memenuhinya. Empu Gandring menjadi ragu-ragu sejenak. Di dalam hatinya ia berkata, agaknya Ken Arok telah membuang waktu yang baginya pasti sangat berharga untuk mengambil keris itu sekedar karena ia sudah mengatakan untuk kembali dalam waktu 5 bulan lagi. Tetapi ternyata bahwa keris itu sengaja belum aku siapkan karena kecurigaan itu. Tetapi apa boleh buat? Betapapun beratnya, akhirnya Empu Gandring terpaksa berkata terus terang. Tetapi maaf, Nger, sebenarnya keris itu masih belum siap. Seleret ketegangan menyambar wajah Ken Arok. Bahkan rasa-rasanya darahnya pun telah berhenti mengalir. Namun sesaat kemudian kesan itu pun segera dapat dikuasainya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, sayang Empu, aku ragu-ragu apakah aku pada suatu saat yang dekat akan dapat datang lagi kemari. Mungkin aku akan segera mendapat tugas yang lain. Aku minta maaf, Nger. Biarlah aku berterus terang. Sebenarnya aku memang meragukan Angger pada saat itu. Sebenarnya membuat keris tidak memerlukan waktu yang terlampau lama. Tetapi aku sengaja membuat jarak yang cukup panjang. Menurut perhitunganku waktu itu, seandainya Angger sedang bingung, maka dalam waktu 5 bulan, Angger telah mendapatkan ketenangan. Dan ternyata harapanku itu terjadi. Tetapi, bukankah yang 5 bulan telah lampau? Bertanya Ken Arok sambil tersenyum pula. Empu Gandring pun ikut tersenyum. Iya, Angger, yang 5 bulan memang telah lampau. Tetapi aku belum melihat keadaan Angger. Kalau aku tahu Angger telah mendapatkan ketenangan itu, maka keris itu pasti sudah aku siapkan. Karena aku masih ragu-ragu, maka aku memang ingin bertemu dengan Angger dahulu. Kalau aku yakin bahwa Angger sudah tidak berbahaya, maka keris itu akan segera aku siapkan dalam sehari 2 hari. Paling lama sepekan sesudah ini. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya, seolah-olah ia tidak kecewa sama sekali karena keris itu belum jadi. Sambil tersenyum ia kemudian berkata, tetapi, apakah aku boleh melihat keris itu, Empu, meskipun masih belum siap? Oh, tentu. Keris itu sendiri sudah siap. Tetapi aku belum memberinya hulu yang baik. Aku baru sekedar memberinya untuk sementara. Apabila Kiai tidak berkeberatan, aku minta izin untuk melihatnya sebentar, Kiai. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun demikian ia tampaknya masih juga ragu-ragu. Karena itu, ia tidak segera beranjak dari tempatnya. Ken Arok melihat keraguan-raguan yang membayang di wajah Empu Gandring. Maka katanya sambil tersenyum pula. Mungkin ada pantangan, Empu, bahwa keris yang masih belum siap benar tidak boleh dilihat oleh calon pemiliknya. Ah, tidak, Nger, tidak. Jawab Empu Gandring dengan serta-merta. Sudah aku katakan sebenarnya keris itu sudah siap. Aku tinggal menghaluskannya sedikit dan membuat hulunya.
Empu Gandring pun kemudian berdiri dan melangkah ke sudut sanggarnya. Dari dalam geledek bambu diambilnya sebilah keris yang masih belum diberinya warangka. Tangkainya masih sangat sederhana karena hulu yang sebenarnya masih belum dipasangnya juga. Melihat keris itu, hati Ken Arok menjadi berdebar-debar. Meskipun ia belum merabanya, namun kilatan wilahannya telah membuatnya yakin bahwa keris itu adalah keris yang pilih tanding. Perlahan-lahan Empu Gandring berjalan ke tempatnya kembali. Diamat-amatinya keris itu. Kemudian katanya, "Aku masih harus memandikannya sekali lagi. Kemudian memberinya hulu yang sesuai dengan nilai keris ini. Aku telah memilih baja yang paling baik yang ada padaku." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun tampaknya ia masih duduk saja dengan tenang, namun keringat dingin telah mengaliri seluruh punggungnya. Tangannya yang gemetar seolah-olah ingin segera merebut keris itu dari tangan Empu Gandring yang masih asyik mengamat-amatinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.